Nah, kita akan membahas tentang SIA ya, Sistem Informasi Akuntansi. Nah, untuk persediaan, karena sudah ada kelas yang membahas tentang itu, eh, materi atau videonya sudah saya upload lah. Anda belajar lewat video ya, yang sudah ada saya upload itu di L-Sakti atau di ruang kuliahonline.com. Hanya saja untuk ruang kuliahonline.com itu, kalau materi itu Anda harus register. Registernya sih gampang. Kalau mau register silahkan. Kalau tidak ya Anda lihat di L-Sakti saja untuk yang materi tentang persediaan. Nah, hari ini kita akan membahas materi selanjutnya saja, yaitu tentang sistem informasi akuntansi ya. Ini agak banyak ini. One participant can set ATM. Sebentar. Tentang ini. Accounting Information System. Sudah kelihatan ya? Sebentar. Oke. Sudah kelihatan ya? Kalau nggak kelihatan nanti langsung saja ini ya, buka mic, terus kemudian informasikan ke saya tentang sistem informasi akuntansi. Nah, sistem informasi akuntansi itu adalah salah satu bab yang dibahas di intermediate accounting, walaupun ini juga nanti atau mungkin sudah ya merupakan salah satu mata kuliah juga. Dan ini adalah juga salah satu mata kuliah yang nanti menjadi mata kuliah yang diujikan di pendadaran ya. Oke, itu. Jadi dalam bab ini pembahasan kita tentang sistem informasi akuntansi ini nanti akan ada tujuan pembelajaran ada 8 ya. Yang pertama, memahami terminologi akuntansi dasar. Yang kedua, menjelaskan aturan sistem berpasangan, identifikasi langkah yang catatan dalam mencatat transaksi dalam jurnal, memposting ke akun buku besar, membuat neraca saldo, sampai dengan yang ke-8, menjelaskan bagaimana menyelesaikan akun persediaan pada akhir tahun. Nah, sebetulnya ini sudah pernah dibahas atau ini dibahas di pengantar akuntansi 1 tuh, di bukunya Pak Slamet Sugiri waktu itu ya. Kita akan juga memahami tentang ini ya. Ini sebenarnya adalah bagian dari pengantar akuntansi 1 ini. Tetapi kita pelajari lagi konsepnya seperti apa gitu ya. Sehingga Anda lebih paham tentang akuntansi. Khususnya pada sistem informasi akuntansi. Gitu ya. Nah, yang pertama, sebentar ini gimana ini? Oke, nanti ya, bawah aja. Sistem informasi akuntansi itu di dalamnya nanti akan kita bahas 2, yaitu siklus informasi akuntansi itu sendiri dan ada siklus akuntansi. Nah, siklus akuntansi Anda seharusnya sudah paham nih sampai semester 3. Tahap pertama apa, tahap kedua apa. Nah, itu sering juga ditanyakan di pendadaran ini ya tentang siklus ini. Nah, dalam sistem informasi akuntansi ini nanti itu di dalamnya ada terminologi dasar atau istilah-istilah dasar. Kemudian ada debit kredit. Nah, sampai di semester 3 sebetulnya Anda kalau ada transaksi itu Anda sudah dapat mencatat atau menjurnalnya ya. Di sisi debit apa, kreditnya apa, kalau ada sebuah transaksi gitu ya. Kemudian persamaan dasar ini persamaan dasar akuntansi Anda sudah paham juga harusnya. Kemudian laporan keuangan dan struktur kepemilikan. Dalam hal ini ekuitasnya itu strukturnya seperti apa. Kemudian itu di sistem informasi akuntansi. Sedangkan di siklus akuntansi, siklusnya itu seperti apa juga sebelumnya sudah kita pelajari di pengantar akuntansi. Ada identifikasi dan pencatatan. Kemudian setelah itu kan di jurnal ya. Jurnal, kemudian jurnal itu kemudian diposting. Kemudian neraca saldo ya. Neraca saldo itu diambilkan dari diambilkan dari buku besar.
Kayak jurnal penyesuaian, neraca jurnal disesuaikan, kemudian menyiapkan laporan keuangan, itu kan semuanya masuk di worksheet atau neraca lajur. Jadi ada neraca saldo, ada neraca lajur ya. Neraca saldo bagian dari neraca lajur. Ada jurnal penutup, kemudian ada apa lagi ya? Ada neraca saldo pasca penutupan, kemudian reversing entries atau ya jurnal pembalik, dan kemudian laporan keuangan untuk perusahaan dagang. Nanti yang akan kita bahas adalah ini ya. Oke. Kemudian selanjutnya, sebentar ini bisa enggak? Clear. Di apa namanya? Di slide selanjutnya sebentar. Oh ini tentang sistem informasi akuntansi. Jadi akuntansi atau accounting information system itu tujuannya adalah mengumpulkan dan memproses data transaksi, dan kemudian jadi pertama itu kan data ya, data diproses kemudian menjadi informasi, kemudian menyebarkan informasi ke pihak yang terkait. Jadi yang diproses itu data ya, bukan informasi. Artinya yang menghasilkan informasi itu data, atau artinya juga bahwa data duluan ya, data duluan baru kemudian informasi, kan gitu ya. Oke, ini tentang sistem informasi akuntansi. Selanjutnya, selain itu, sistem informasi akuntansi itu juga membantu manajemen dalam menjawab 5 pertanyaan di bawah ini. Yang pertama adalah pertanyaan tentang berapa besar dan jenis-jenis utang apa yang masih beredar, artinya yang eh, di belum dilunasi gitu ya. Ini bisa dijawab dengan sistem informasi akuntansi. Kemudian apakah penjualan periode ini lebih tinggi dari periode sebelumnya? Atau kemudian ada pertanyaan juga, apa aktiva yang kita miliki, berapa besar arus kas masuk, arus kas keluar, kemudian apakah kita mendapatkan laba pada periode lalu? Ini semuanya bisa terjawab oleh SIA ini. Ya, karena SIA itu nanti tadi ya memproses data kemudian menghasilkan informasi. Informasi apa? Informasi akuntansi. Ya apa? Yang berupa laporan keuangan. Oke, itu ya. Itu tentang tujuan dari sistem informasi akuntansi. Nah, kemudian ada terminologi dasar atau pengertian-pengertian dasar yang perlu Anda ketahui. Yang pertama tentang event atau kejadian. Kemudian juga ada transaksi, ada akun. Akun itu ada akun real, ada akun nominal. Yang real itu yang seperti apa, nominal itu seperti apa, nanti kita lihat. Kemudian ada ledger atau buku besar, ya ingat ya, buku besar itu istilahnya ledger. Kemudian ada jurnal, ada posting atau pemindah bukuan dari jurnal ke buku besar, ada trial balance atau neraca saldo, ada adjusting entries, ada financial statement, dan ada closing entries yang tadi sudah kita kita singgung tadi di siklus akuntansi itu tadi ya. Nah, yang pertama adalah kemudian kita harus juga tahu tentang debit dan kredit. Artinya setiap transaksi itu pasti ada yang minimal satu di debit dan minimal satu di kredit ya. Nah, ini akun itu menunjukkan dampak dari transaksi pada 5 akun utama. 5 akun utama laporan keuangan itu ada aset atau aktiva, kemudian liabilitas atau kewajiban, kemudian ada ekuitas, yang keempat pendapatan, yang kelima beban. Ya, jadi akun itu menunjukkan dampak dari 5 akun itu, 5 akun utama itu. Nah, kemudian ada apa yang disebut sebagai sistem akuntansi berpasangan. Berpasangan itu yaitu tadi ada sisi kiri debit, sisi kanan kredit. Atau double entry accounting system itu namanya, atau juga disebut sebagai two-sided effect. Itu namanya akuntansi berpasangan. Ini ada hubungannya dengan debit kredit. Kemudian pencatatan dilakukan dengan mencatat transaksi gitu ya. Artinya menjurnalnya itu dilakukannya dengan mendebit paling sedikit satu akun dan mengkredit akun yang lainnya. Berarti ada sisi debit, ada sisi kredit yang
Masing-masing itu berasal dari apa? Dari sebuah transaksi. Kemudian dikatakan di sini bahwa sebentar ya Mas, dikatakan di sini bahwa debit itu harus sama dengan kredit. Sebelah kiri debit harus sama dengan sebelah kanan kredit. Nah ini jurnal itu harus seperti itu ya. Sama itu maksudnya sama jumlahnya, rupiahnya gitu ya. Nah, akun itu menunjukkan susunan yang menunjukkan dampak transaksi pada akun. Debit kiri, kredit kanan gitu ya. Kemudian akun itu bisa diilustrasikan dalam T-account, bentuk T-account. T-account itu bentuknya kan kayak huruf T itu ya. Bentuknya kayak huruf T itu maksudnya T-account itu adalah seperti itu. Nah, ini kan ada sisi bentuknya kan ada sisi kiri debit atau DR singkatannya. Kemudian ada sisi kanan kredit, singkatannya bisa CR kalau bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia ya KR gitu ya. Nah ini nanti maksudnya itu harus sama ya, nanti jumlah sebelah kiri harus sama dengan jumlah sebelah kanan. Nah ini tentang debit dan kredit. Selanjutnya, nah kalau nanti sisi debit lebih besar dari sisi kredit, itu artinya adalah bahwa akun itu memiliki saldo debit. Katakan ada satu transaksi, nah, nama akunnya apa? Transaksinya misalnya adalah transaksi ini akunnya itu kas ya, berarti ini nama akunnya adalah kas. Ini jadi akun T atas kas, misalnya seperti itu. Di transaksi pertama itu dicatat di debit $10.000. Di transaksi kedua itu kasnya keluar, berarti di sisi kredit. Ya, kenapa di sisi debit, kenapa di sisi kredit? Anda harus tahu kaidah tentang pencatatan 5 akun itu tadi ya. 5 akun yaitu tadi apa? Aktiva, kemudian ada apa? Ada kewajiban, ada modal dan seterusnya. Ya, transaksi yang ketiga, kalau ini adalah kas misalnya, berarti kasnya masuk. Kalau masuk dicatat di sisi debit. Berarti kan ada selisih itu ya. Total debit ada 18, total kredit ada 3.000. Ya, berarti ada saldo di sisi debit karena debit lebih besar daripada kredit ya. 18 dikurangi 3.000, 15. Itu kalau sisi debit lebih besar dari sisi kredit, maka akun ini dikatakan memiliki saldo debit. Kemudian kalau misalnya di sisi kredit itu lebih besar dari sisi debit, berarti kebalikan dari tadi, maka akun dikatakan memiliki saldo kredit. Itu kalau kebalikan ya, itu yang debit itu 10, transaksi pertama, kemudian transaksi kedua itu kredit 3.000, transaksi ketiga 8.000 juga dikredit. Berarti berapa? 11 kurangi 10, berarti ada saldo di sisi kredit sebesar $1.000. Gitu ya. Nah, selanjutnya ini adalah ringkasan tentang debit kredit atau kaidah mendebit dan mengkredit itu seperti apa? Kaidahnya bagaimana gitu ya. Nah, kita lihat ada 5 akun utama yang kita sebutkan tadi ya. Ada akun Aktiva, kemudian ada akun beban, ya. Kemudian ada akun ekuitas, ada akun kewajiban, ada akun pendapatan. Nah, itu artinya apa? Artinya kalau ada akun Aktiva Anda harus tahu ya. Ada kas, ada piutang, ada persediaan, itu Aktiva lancar. Aktiva tetapnya apa saja itu Anda harus tahu. Kalau dalam sebuah transaksi itu menyebabkan aktivanya bertambah, maka akun yang Aktiva ini dicatat di sisi debit. Contohnya apa? Contohnya ada transaksi penjualan persediaan secara tunai. Penjualan persediaan secara tunai. Ada akun apa tuh? Ada akun secara tunai berarti kan menerima kas tuh. Berarti kasnya kan bertambah. Berarti debitnya di sisi kasnya di sisi dicatat di sisi debit atau di sisi debit itu ada kas. Kemudian yang dijual apa? Yang dijual adalah persediaan. Persediaan itu adalah Aktiva. Karena dijual persediaan itu turun, maka persediaan dicatatnya di sisi kredit. Ini contohnya ya. Jadi ada 2 akun yang sama, yaitu akun Aktiva dan akun beban. Beban contohnya apa? Ada utang usaha, ada utang pajak, ada utang gaji. Itu beban ya. Sama dengan Aktiva, yaitu kalau
naik itu nanti dicatat di sisi debit, kalau turun dicatat di sisi kredit. Jadi antara aktiva dengan beban itu sama. Nah, yang lainnya ini adalah yang saldo normalnya itu ada di sisi kredit. Kalau tadi ini saldo normalnya dua ini ada di sisi debit ya. Sedangkan yang tiga ini saldo normalnya ada di sisi kredit. Apa? Kewajiban, ekuitas, dan pendapatan. Artinya apa? Artinya kalau kewajiban, ekuitas, dan pendapatan ini dalam transaksi itu menyebabkan kenaikan dari tiga aktiva itu, tiga aset itu, atau tiga elemen itu, maka dicatatnya kebalikannya, yaitu dicatat di sisi kredit. Itu kalau ada kewajiban naik, catatnya di kredit. Kemudian ada modal naik, catatnya di sisi kredit. Kemudian pendapatan naik, catatnya di sisi kredit. Kalau turun, catatnya di debit, debit, debit. Beda ya, atau kebalikan dari saldo yang normal tadi. Yang saldo normalnya adalah debit, yaitu aktiva dan beban. Nah, kemudian apa? Kemudian kita lihat ringkasan debit dan kredit itu tadi. Artinya tadi sudah kita tahu bahwa aktiva dan beban itu kalau naik dicatat di sisi debit, sedangkan tiga yang lain, kewajiban, kemudian ekuitas dan pendapatan, kalau naik dicatat di sisi kredit. Nah, sekarang ringkasannya adalah seperti ini. Jadi kalau aktiva itu naik, itu dicatat di sisi debit. Kemudian beban naik dicatat di sisi debit. Dan Anda juga harus tahu bahwa apa saja yang masuk di neraca yaitu aktiva, kemudian ada kewajiban, kemudian ada ekuitas. Ini masuk di neraca. Sedangkan pendapatan dan beban itu masuknya di laporan laba rugi. Saya kira semester 3 sudah tahu itu. Gitu ya. Nah, kemudian kalau turun berarti dicatatnya di sisi ini. Kalau untuk sebentar, untuk ekuitas ya, ekuitas itu kalau yang dicatat di sisi debit itu kalau ekuitasnya turun ya. Kemudian pendapatan juga ini pendapatan ini ya, ini ekuitas, ini pendapatan ya, ini kewajiban ya, Bapak, ini kewajiban, ini ekuitas, ini pendapatan, ini salah ini bukan ya. Nah, sedangkan untuk ya seperti tadi itu ya, antara kewajiban, ekuitas, dan pendapatan itu yang didapat itu kalau turun. Sedangkan untuk ini sebenarnya geser ke sana ya, ke kiri ya. Sedangkan untuk aktiva dan beban itu yang dicatat di debit itu kalau ada kenaikan. Ya, kalau naik berarti dicatat di sisi debit yaitu untuk aktiva dan beban. Sedangkan yang dicatat di sisi kredit berarti ini ya. Ini kalau aktivanya turun dicatat di sisi kredit. Sedangkan kewajiban, ekuitas, dan pendapatan itu yang dicatat di sisi kredit itu kalau menyebabkan tiga elemen itu naik. Sedangkan satunya yaitu beban sama dengan aktiva tadi itu kalau turun dicatat di sisi kredit. Ya, ini ringkasan debit dan kredit seperti itu. Dan Anda harus paham nih, ini dulu di kalau di pengantar akuntansi kalau pakai bukunya siapa? Pak Selamat Sugiri itu bab 3 atau bab 4 kalau nggak salah. Nah, kemudian tentang persamaan dasar akuntansi pun Anda juga harus paham nih, yaitu hubungan antara aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Ini ada di neraca ya, hubungan antara aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Di mana basic equation-nya, di mana persamaan dasarnya adalah aset sama dengan kewajiban plus modal atau ekuitas atau modal pemilik gitu ya. Aset sama dengan liability plus stockholders equity. Itu basic equation-nya. Itu rumus dasarnya. Aset sama dengan kewajiban plus modal. Gampangannya gitu ya. Nah, kemudian di expanded nih, kemudian diperluas nih. Expanded dari basic equation rumus dasar tadi diperluas dan sekalian bagaimana aturan debit dan kreditnya. Yang pertama tadi aset ya. Aset kalau bertambah dicatat di sisi debit, kalau berkurang di sisi kredit. Oke, jadi slide ke belakang tentang kaidah pencatatan debit kredit itu menjadi dasar
bagi kemampuan Anda untuk nanti mempelajari bab-bab selanjutnya ya, atau mata kuliah yang selanjutnya tuh. Jadi kalau ada sebuah jurnal, Anda harus tahu bagaimana dicatatnya, apa yang dicatat di sisi debit, apa yang dicatat di sisi kredit, itu Anda harus tahu tuh. Ya ini aja, ini jadi pedoman ya. Nanti kalau misalnya di pendadaran ditanya tuh tentang ini ya, Anda bisa nanti. Itu yang kemudian sama dengan liabilitas. Liabilitas tadi kalau bertambah dicatat di sisi kredit, berkurang di sisi catat di sisi debit. Demikian juga stockholders equity atau modal dari pemilik itu bisa di-expanded, bisa diperluas menjadi common stock, saham biasa, ditambah ya saham biasa, kemudian ada laba ditahan, kemudian ada dividen, kemudian ada pendapatan, kemudian ada beban. Nah, dalam hal ini common stock atau modal saham biasa itu dicatat sebagai penambah ya, dicatat sebagai penambah. Jadi dalam hal ini rules-nya atau aturan debit kreditnya untuk modal saham itu kalau bertambah dicatat di sisi kredit, kalau berkurang dicatat di sisi debit. Ini aturannya seperti itu. Kemudian untuk retained earning atau laba ditahan itu sebagai penambah, itu kalau ini saldo normalnya di debit ya. Kalau retained earning atau laba ditahannya itu bertambah dicatat di kredit, kalau berkurang dicatat di sisi debit. Kemudian dikurangi dengan dividen. Dividen itu sama dengan aset dan beban, yaitu kalau bertambah dicatat di sisi debit, kalau berkurang dicatat di sisi kredit. Kemudian pendapatan ya, pendapatan itu sebagai penambah modal ya, yaitu kalau ada transaksi yang menambah pendapatan maka dicatat di sisi kredit, kalau berkurang di sisi debit, dan yang terakhir dari modal itu adalah expand atau beban. Beban itu mengurangi ekuitas atau mengurangi modal. Di mana kalau ada transaksi yang menyebabkan beban itu bertambah, dicatat di sisi debit. Kalau ada transaksi yang menyebabkan beban itu berkurang, dicatatnya di sisi kredit. Gitu ya. Jadi ini adalah perluasan dari modal pemilik ya. Jadi ada modal saham kalau sebagai penambah, kemudian laba ditahan itu juga sebagai penambah, dividen itu sebagai pengurang, maksudnya penambah dan pengurang modal gitu ya. Kemudian pendapatan sebagai penambah modal dan beban sebagai pengurang modal atau ekuitas. Dengan aturan debit dan kredit seperti ini. Gitu ya. Jadi persamaannya harus seimbang setelah setiap transaksi, untuk setiap debit harus ada kreditnya gitu ya. Harus, dan itu harus sama. Kemudian selanjutnya kita akan latihan tentang sistem berpasangan. Ada sekian latihan, nanti ada 7 mungkin ya. Tapi ini masih yang sistem berpasangan ya, belum penjurnalan tuh ya, belum. Katakan transaksi pertama ada diinvestasikan kas sebesar $32.000 dan perlengkapan seharga $14.000 dalam bisnis. Kita analisis berarti dalam kasus ini ada akun kas, ada akun perlengkapan. Gitu ya. Ada akun kas, ada akun perlengkapan. Kas perlengkapan itu termasuk aktiva atau aset dalam hal ini. Berapa? 32 plus 14. 46. 46 itu masuk mana? Kita lihat di sini ya. Jadi yang pertama ada 32 kas dan ada 14 dari perlengkapan, itu kan aktiva. Nah, kemudian 46-nya masuk di ekuitas pemegang saham atau modal pemegang saham. Ingat ya, ini seolah-olah perusahaan baru didirikan dengan investasi sebesar 46 yang berupa kas dan perlengkapan. Itu ya. Jadi ini itu masuknya di ekuitas pemegang saham, bukan kewajiban ya, bukan. Oke, seimbang ya, ini 46, ini 46. Berarti ini kas, ini kemudian perlengkapan. Itu yang pertama. Yang kedua dibayar sewa kantor $600 per bulan.
dibayar sewa kantor. Ini asumsinya apa? Asumsinya secara tunai ya, berarti mengurangi kas tuh minus, artinya mengurangi kas yang berupa aktiva. Itu ya, dibayar sewa kantor. Sewa kantor itu apa? Sewa kantor itu beban. Beban itu mengurangi ya, tadi sudah di persamaan dasar akuntansi dan perluasannya tadi sudah kita bahas bahwa beban itu, ini kan beban ya, beban sewa kantor. Sewa kantor itu kan beban. Beban itu merupakan bagian dari modal atau ekuitas dari pemegang saham. Ini kalau perusahaannya perseroan ya, ini asumsinya perusahaannya perseroan, sehingga di sini modalnya adalah modal saham gitu ya. Oke, minus mengurangi beban. Beban itu kan mengurangi pemegang saham tadi di depan tadi. Ini dalam hal ini sampai nomor 2 ini masih seimbang ya antara aktiva dan kewajiban plus modal atau kewajiban plus ekuitas pemegang saham, dan harus seimbang terus tuh. Kemudian yang ketiga diterima $3.200 di muka untuk perjanjian konsultasi manajemen. Perjanjian ya, berarti belum nih, perusahaan ini belum mengadakan konsultan, memberikan konsultasi manajemen ke pihak klien, belum ya. Diterima 3.200, ini kas ya, kas itu aktiva. Berarti di sini muncul 3.200 plus di bawah aktiva. Tetapi kemudian ini kan perjanjian di muka, berarti konsultasinya itu nanti akan diadakan entah 2 bulan ke depan, entah 1 bulan ke depan. Berarti timbul kewajiban. Berarti dalam hal ini 3.200 itu ada di bawah kewajiban. Gitu ya. Bukan modal ya, bukan ekuitas ya ini ya. Ini adalah perjanjian konsultasi, berarti ini merupakan kewajiban yang nanti harus diselesaikan di perjanjiannya kapan, 1 bulan di depan ya, nanti 1 bulan gitu ya. Tapi uang sudah diterima. Nomor 3 itu. Yang nomor 4 diterima kas. Jelas berarti nanti ada aktiva. Ya, keaktifannya bertambah ya. Untuk layanan yang dilakukan untuk solar. Jadi ini perusahaannya itu namanya dilakukan untuk solar. Jadi ada klien namanya solar company. Jadi ini adalah perusahaan jasa ini ya. Jadi diterima kas untuk layanan. Jadi ini perusahaan itu melayani servis kepada solar dan diterima 2.300. Berarti dalam hal ini kas itu adalah aktiva, maka di bawah aktiva bertambah 2.300, dan ini ada pendapatan. Pendapatan itu tadi kalau dilihat di rumus dasar tadi itu masuk di ekuitas pemegang saham ya, menambah tuh. Pendapatan itu menambah modal. Kalau tadi beban itu mengurangi modal. Tadi ya di slide sebelumnya tadi. Nah, kemudian apa? Kemudian, nah ini yang nomor 5, dibeli komputer seharga 6.100. Ini asumsinya secara tunai. Berarti ada aktiva yaitu kas yang berkurang 6.100, tetapi juga ada aktiva yang lain yang bertambah yaitu komputer plus 6.100. Berarti kan plus dan minus ya. Plusnya adalah komputer, minusnya adalah kasnya. Jadi transaksi ini hanya mempengaruhi satu akun, yaitu akun aktiva. Artinya ini berubahnya aktiva yang satu ke bentuk aktiva yang lain, dari kas menjadi komputer. Jadi hanya ada di sisi aktiva saja ya. Di sini nggak ada ini, nggak ada pengaruhnya di sisi kewajiban dan ekuitas pemegang saham. Kan nol ya, berarti di sini ya, nggak ada di sini. Jadi ini tetap masih tidak masih seimbang antara aktiva, kewajiban plus modal atau aktivitas pemegang saham ya. Kemudian ini nomor 6, dibayar kewajiban sebesar $7.000. Berarti kasnya keluar. Berarti di sisi aktiva itu di bawahnya ada minus 7.000, dan kewajiban itu juga minus 7.000 ya, dibayar kewajiban tuh ya. Tidak ada di ekuitas, ini tidak mempengaruhi ekuitas. Kemudian nomor 7, diumumkan dividen kas $10.000.
Nah, ini dalam hal ini tidak mempengaruhi aktiva yang berupa kas ya. Kenapa? Karena ini baru diumumkan. Ya, ini baru diumumkan. Jadi hanya ada muncul kewajiban dan muncul juga di pemegang saham. Yang di sini plus, yang di sini minus kan berarti nol ya, tidak pengaruh di sini juga. Jadi tetap masih seimbang. Nah, ini diumumkan dividen kas. Baru diumumkan ya, belum dibagikan. Kalau nanti sudah dibagikan, barulah nanti mempengaruhi aktiva kas di sini. Tetapi ini karena baru diumumkan, berarti menjadi kewajiban. Ya, yaitu utang dividen toh. Kewajibannya berupa utang dividen dan mempengaruhi saham. Modal saham tadi berpengaruh. Gitu ya. Ini untuk latihan sistem double entry. Jadi kalau dihitung dari transaksi nomor 1 sampai dengan transaksi nomor 7, sisi aktiva itu sama dengan sisi kewajiban plus ekuitas pemegang saham. Ya, sama ya, masih sama atau seimbang. Jadi persamaannya itu terjaga setelah mencatat setiap transaksi dari nomor 1 sampai nomor 7. Itu untuk sistem double entry ya. Nah, sekarang tentang struktur kepemilikan, struktur modal maksudnya, kepemilikan modal dari perusahaan. Nah, struktur kepemilikan itu menentukan tipe akun yang merupakan bagian dari struktur ekuitas. Tipe akun ya, tipe akun kalau perusahaan perorangan atau persekutuan itu namanya apa akunnya gitu. Kalau perusahaannya korporasi, nama akun untuk modalnya apa gitu ya. Jadi untuk perusahaan perorangan dan persekutuan, nanti akan ada akun modal di neraca ya. Modal siapa? Kalau perusahaannya yang mendirikan A ya nanti modalnya si A. Kalau persekutuan yang mendirikan atau pemiliknya A, B, dan C, nanti di neraca ada modal A, modal B, modal C. Dan juga ada akun penarikan oleh pemilik yang disebut sebagai privo ya. Itu kalau perusahaan perorangan dan persekutuan. Sedangkan untuk perusahaan yang bentuknya korporasi, PT, perseroan terbatas, maka nama tipe akun modalnya, struktur kepemilikannya adalah di situ ada nanti modal saham, ya, kemudian ada beban, ada dividen, dan ada pendapatan. Ini kalau untuk perusahaan korporasi ya. Jadi modalnya modal saham, kemudian ada beban, ada dividen, ada pendapatan. Kalau dividen tadi kan mengurangi saham, kalau mengurangi modal, kalau pendapatan kan menambah modal. Beban mengurangi modal. Tadi bisa Anda lihat di persamaan dasar akuntansi yang sudah diperluas tadi. Gitu ya. Nah, kita lihat pada struktur kepemilikan yang perusahaan korporasi. Nah, kepemilikan atau modal itu akan adanya di neraca ya. Sehingga kemudian kita bisa lihat di sini dalam neraca itu ada ekuitas pemegang saham, di mana ekuitas atau modal pemegang saham itu ada dua, yaitu saham umum. Saham umum itu saham biasa. Ini adalah berupa investasi oleh pemegang saham. Ya, pemegang saham itu bisa siapapun ya. Asal kita beli saham perusahaan itu, maka kita adalah pemegang saham. Dan yang satunya adalah retain earning atau laba ditahan, yaitu laba bersih yang ditahan dalam bisnis. Tidak dibagikan dalam dividen, maksudnya gitu. Maka namanya retain earning laba ditahan. Itu masuk dalam unsur ekuitas pemegang saham, di mana laba ditahan itu terdiri dari dividen dan laba atau rugi bersih yang ada di laporan laba rugi. Jadi laba rugi akan pendapatan dikurangi beban ya, yang ada di laporan laba rugi itu berapa, yang dibagikan sebagai dividen berapa, maka sisanya itu namanya laba ditahan. Gitu ya, laba atau rugi bersih, katakan laba dari laporan laba rugi, sebagian dibagikan kepada pemegang saham berupa dividen, sisanya itu laba ditahan. Ya, itu termasuk dalam modal pemegang saham. Oke. Kemudian tentang siklus akuntansi. Ini juga sudah dibahas dulu di pengantar akuntansi. Di mana siklus akuntansi ini terdiri dari pertama jurnalisasi ya. Jadi ada transaksi, ini ada sebuah transaksi. Transaksinya apa? Ya kita lihat apakah transaksi penjualan itu tunai atau kredit, atau transaksi pembelian tunai atau kredit, dan transaksi sebagainya. Maka kemudian itu di jurnal. Jurnal itu catatan harian yang dicatat kronologis berdasarkan tanggal. Gitu ya.
Kemudian sebentar. Kemudian setelah itu pemindah bukuan. Pemindah bukuan itu apa? Pemindah bukuan itu artinya dari jurnal tadi dipindahkan ke buku besar. Gitu ya. Dipindahkan ke buku besar itu namanya pemindah bukuan atau posting. Nah, kemudian ada dari buku besar itu kemudian dibuat neraca saldo ya. Neraca saldo itu berasal dari angkanya berasal dari apa? Dari saldo yang ada di buku besar, kemudian ada adjusted entries atau penyesuaian, kemudian ada neraca saldo disesuaikan, kemudian ada laporan keuangan di mana ini dari neraca saldo ya. Dari neraca saldo sampai dengan ini ya. Ini disebut sebagai neraca lajur. Kemudian setelah itu ada penutupan ya atau closing entries jurnal penutup, kemudian ada neraca saldo pasca penutupan, kemudian ada reversing entries atau ayat jurnal pembalik. Dan ini ya siklus akuntansi ini ya sering ditanyakan juga di pendadaran. Anda harus tahu ini ya harus. Nah, selanjutnya apa? Nah, tentang transaksi dan event atau kejadian. Jadi apa yang harus dicatat? Yang dicatat itu apa sih? Tidak semua kejadian harus dicatat di dalam akuntansi ya. Jadi yang dicatat itu kalau menurut Financial Accounting Standard Board yaitu transaksi dan kejadian dan situasi lain yang mempengaruhi perusahaan. Mempengaruhi itu mempengaruhi keuangan perusahaan ya maksudnya ya. Nah, jenis kejadian itu ada yang kejadian eksternal yaitu antara perusahaan dengan pihak luar atau lingkungannya dan internal yaitu antara antar yang ada di dalam perusahaan ya. Itu kejadian internal. Jadi ada eksternal, ada internal. Nah, kita lihat di sini kita akan review transaksi dan kejadian. Nah, yang nomor 1 sampai 7 gitu ya. Apakah ini termasuk eksternal? Apakah ini masuk transaksi kejadian internal atau ini tidak dianggap sebagai transaksi dan kejadian sehingga tidak dicatat? Kita review ya. Nomor 1 itu ada transaksi atau kejadian yaitu pemasok bahan baku perusahaan dibayar sejumlah yang ada pada akun. Ya, pemasok bahan baku perusahaan dibayar jumlah yang ada pada akun itu kan berarti dengan pemasok ya. Pemasok itu pihak luar. Maka ini adalah transaksi atau kejadian eksternal. Kemudian nomor 2, pelanggan membayar akun terbukanya. Ya, artinya pelanggan melunasi lah gitu ya. Ini kan juga eksternal ya, karena pelanggan itu orang yang dari luar. Kemudian ada CEO, Chief Executive Officer, ada Chief Executive Officer baru yang direkrut. Kalau ini dalam akuntansi kan tidak dicatat ya. Nah, ini walaupun ini kejadian, tapi tidak dicatat. Nah, itu ya. Kemudian payroll 2 mingguan, ini gaji 2 mingguan maksudnya ya, gaji 2 mingguan dibayar. Apa ini? Internal ya. Ini eksternal juga ini. Oh ya, ini dengan pihak luar bukan ini ya. Nah, ini adalah transaksi yang berhubungan dengan eksternal. Kemudian ada bahan baku masuk ke produksi. Berarti kalau ini kan internal ya, bahan baku dari gudang masuk ke produksi, ini internal. Kemudian biro iklan baru itu dipakai. Jadi dulu pakai biro iklan A, sekarang pakai biro iklan B, gitu maksudnya. Biro iklan baru itu dipakai. Atau sekarang memakai biro iklan yang baru. Ini kan transaksi tetapi kan nggak perlu dicatat ya, ini hanya informasi saja tuh, nggak ada catatan akuntansinya gitu. Kemudian nomor 7, akuntan menentukan pajak pendapatan federal. Federal itu ya daerah gitu ya, berdasarkan pendapatan yang dicapai. Kalau ini apa? Ini internal ya. Nah, ini hanya review ya, review bahwa transaksi itu tidak semuanya dicatat dan ada transaksi yang eksternal dan transaksi yang internal. Nah, itu ya, ini hanya 7 saja. Jadi contoh saja, Anda harus tahu mana yang termasuk internal,
mana yang termasuk eksternal, dan mana yang kejadian atau transaksi yang tidak perlu dicatat karena ini bukan kejadian yang mempengaruhi keuangan perusahaan. Itu ya, itu sampai 7. Nah, sekarang kita akan eh, ada beberapa yang perlu di jurnal gitu ya. Nah, jurnal umum itu apa? Yaitu catatan kronologis dari transaksi. Kronologis itu apa? Kronologis itu artinya dicatat per tanggal ya. Per tanggal itu dicatat. Ini contoh ya, ada ayat jurnal dicatat dalam jurnal umum ya. Jurnal umum, misalnya tanggal 3 tuh. Tanggal 3 itu ada debit kas, kredit saham umum. Berapa? 100.000. Nah, ini jurnalnya jurnal apa? Yaitu apa? Ada eh, pembelian pemegang saham atau penjualan saham ke pemegang saham baru ya. Jadi ada orang luar yang membeli saham secara tunai atau perusahaan itu menjual saham ke pihak eksternal. Debitnya kas, kreditnya saham umum. Itu tanggal 3 seperti itu. Kemudian ada bangunan, debit, kreditnya not payable. Apa not payable? Not payable itu hutang wesel 150. Berarti ini bangun, ya mungkin ada bahan bangunan yang dibeli secara kredit, sehingga timbulnya not payable. Tetapi dengan catatan ya, beli kredit dengan catatan, maka timbulnya adalah utang wesel atau not payable. 150, 150. Debit kreditnya seperti itu. Nah, kemudian kalau contohnya seperti itu, kemudian diposting ke buku besar. Diposting ke buku besar atau pemindah bukuan namanya, yaitu proses mentransfer jumlah dari jurnal ke akun buku besar. Lihat ini, ya ini seperti di ya, seperti di praktek akuntansi kan seperti itu ya. Nah, jurnal umum yang halaman 1 itu tadi ya, saham, kas saham ya, kemudian dipindah di buku besar kas untuk kasnya gitu ya. Tanggal berapa? 3 Januari, penjelasannya itu berasal dari penjualan saham. Debitnya referensinya adalah GJ1 tuh ya, debitnya 100.000. Sama ya dengan di praktik akuntansi kan seperti itu. Jadi dari jurnal umum semua yang berhubungan dengan kas itu dipindah bukukan atau diposting ke buku besar kas. Ini contohnya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya 100 ini yang kas tadi ya. Dari jurnal umum general jurnal 1 GJ itu general ya, jurnal umum. General Journal GJ1 ini ya, jurnal umum ini maksudnya ya. General Journal halaman 1. Refnya dari tadi 100 ya. Nah, referensinya 100. Oke, seperti itu. Demikian juga dengan bangunan tadi, nanti dimasukkan ke buku besar bangunan. Saham umum juga seperti itu. Kemudian utang wesel tadi ya, yang not payable juga dimasukkan ke buku besar not payable. Ini hanya contohnya yaitu kas. Nah, kemudian kalau sudah di akhir periode, maka setiap neraca saldo tadi kan ada saldonya ya. Kalau aset normalnya di sisi debit. Kalau beban juga debit, sedangkan kewajiban, kemudian modal dan pendapatan normalnya di sisi kredit. Nah, itu berapa itu semua saldo-saldonya itu dimasukkan ke neraca saldo, yaitu daftar tiap akun dan saldonya yang digunakan untuk membuktikan persamaan atau kesetaraan sisi debit dan kredit. Jadi ya, akun kas itu bukan hanya 100 tuh, itu tanggal 3 mungkin ada tanggal selanjutnya yang berhubungan dengan kas, sehingga saldo kasnya 140. Ini diambilkan dari buku besar. Saldonya berapa? 140. Demikian juga piutang usaha diambilkan dari buku besar piutang usaha. Saldonya berapa? Saldo 35.000 ya. Ini untuk kas, kemudian piutang, persediaan bangunan itu kan aset ya. Aset itu saldo normalnya di sisi debit. Kemudian juga di buku besar persediaan, buku besar bangunan ini 30, 150 misalnya di sisi debit.
Nah, kemudian ada utang usaha kewajiban ini ya berarti ya. Kewajiban itu saldo normalnya di sisi kredit ya 60, kemudian demikian juga ini ya not payable 150 yang bangunan tadi itu ya. Mungkin hanya satu ini ya sama ini ya. Kemudian ada saham umum tadi ya 100, laba ditahan nggak ada, kemudian ada penjualan 75 dan di sini ada HPP di sisi debit. Sama enggak tuh? 385 ya, 385. Ini harusnya juga 385. 360 ini 20 ya benar ya, 385. Ini untuk membuktikan ya kenapa diisi dengan simbol tax tagar ini untuk membuktikan bahwa ini itu harus sama dengan 385. Nah, total sisi debit itu harus sama dengan total sisi kredit yang diketahui di kredit 385. Di debit ya harus sama, ini makanya di tagar itu hanya untuk membuktikan ya. 150, 150 ini tinggal 25, 325 tambah 30, 65, 65 tambah berapa ya? 55 ya, 55 tambah 35, 85. Ya benar ya, 180, 385 sama. Gitu ya. Oke, seperti itu. Neraca saldo itu seperti itu. Nah, kemudian penyesuaian atau adjusted entries itu apa sih? Yang perlu disesuaikan di sini adalah pertama pendapatan, yaitu dicatat dalam periode di mana pendapatan tersebut diraih atau dicapai atau dihasilkan. Itu untuk pendapatan itu dicatat dalam periode di mana pendapatan itu diraih, didapatkan. Kemudian yang kedua adalah beban, itu diakui dalam periode di mana beban didapat. Bukan saat dibayar ya, tetapi diakuinya pada periode. Itu kan kadang belum tercatat tuh ya. Pendapatan juga belum tercatat tuh ya. Nah, di sini ayat jurnal penyusunannya itu dibutuhkan untuk memastikan bahwa pengakuan pendapatan dan prinsip penandingan itu diikuti. Sebentar ya. Oh, nggih. Ya. Sebentar. Sebentar. Lanjut ya. Ayat jurnal penyusunan dibutuhkan untuk memastikan bahwa pengakuan pendapatan tadi dan prinsip matching principle atau prinsip penandingan itu sudah diterapkan, maksudnya sudah diikuti, itu sudah diterapkan gitu ya. Nah, sebentar. Mohon maaf, lanjut ya. Ini tentang jurnal penyesuaian. Selanjutnya apa itu? Ini ya pengelompokan ayat yang disesuaikan. Nah, untuk pembayaran di muka itu beban dibayar di muka ya. Beban dibayar di muka. Jadi beban dibayar dalam kas dan dicatat sebagai aktiva sebelum digunakan atau dikonsumsi. Nanti yang perlu disesuaikan. Kemudian pendapatan diterima di muka. Ini juga ya. Pendapatan diterima dalam kas dan dicatat sebagai kewajiban sebelum dihasilkan. Ini nanti perlu disesuaikan. Kemudian untuk yang akrual pendapatan, akrual ya, pendapatan yang telah
dihasilkan, tetapi belum diterima dalam kas atau dicatat. Sedangkan kalau yang dalam beban akrualnya adalah beban yang telah terjadi, namun belum dibayarkan secara tunai atau belum dicatat. Ini apa namanya pengelompokan untuk ayat jurnal penyesuaian. Yang pertama ini tadi ya, beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka itu pembayaran kas yang dicatat sebagai aktiva karena jasa atau keuntungan akan diterima di masa depan. Jadi ini artinya pembayaran kas sebelum beban dicatat. Ini contohnya apa? Asuransi dibayar di muka, pemasok ya, kemudian iklan, sewa, pemeliharaan peralatan, tentang aktiva tetap juga ya, pembayaran kas yang dicatat sebagai aktiva karena jasa atau keuntungan akan diterima di masa depan. Gitu ya. Ini sering terjadinya di situ tuh. Asuransi, pemasok, sewa dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ini contohnya dulu ya. Contoh untuk pembayaran beban dibayar di muka itu. Perusahaan Onyx Corporation membayar $12.000 untuk asuransi 12 bulan. Ini 1 Januari. 12.000 untuk asuransi 12 bulan. Tunjukkan ayat jurnal untuk mencatat pembayaran tanggal 1 Januari. Ini ditunjukkan di sini untuk pembayarannya Januari asuransi dibayar di muka 12.000 karena tunai berarti kreditnya adalah kas sebesar 12.000 juga. Jadi di sini ada akun asuransi dibayar di muka dan ada akun atau buku besar dari kas ya, di mana dibayar di muka 12.000, kasnya kredit 12.000. Oke ya. Ini untuk contoh tentang beban dibayar di muka. Nah, ini juga dua nih ya. 1 Januari ponis membayar 12 untuk asuransi 12. Tunjukkan ayat jurnal penyesuaian untuk 31 Januari. Nah, dalam hal ini di tanggal 31 Januari itu ada beban asuransi, berarti kan hanya 1 bulan tuh. Berarti 1.000 ya, itu 12.000 kan untuk 12 bulan. Berarti sebulannya itu adalah 1.000. Ya, debit beban asuransi, kreditnya asuransi dibayar di muka 1.000. Ini untuk 31 Januari. Jadi di sini asuransi dibayar di muka, tadi 12.000 ya, beban asuransi, di sini debitnya 1.000, kreditnya, kredit untuk asuransi dibayar di muka 1.000, sehingga kemudian tinggal 11.000 ya, asuransi dibayar di muka di akhir Januari, karena tadi transaksinya terjadi di awal Januari. Gitu ya. Nanti demikian juga untuk akhir Februari ya, berarti nanti di asuransi dibayar di muka juga 1.000, tapi totalnya nanti kan berarti kan tinggal 10.000 gitu ya. Di sini totalnya 2.000. Maret, April dan seterusnya seperti itu. Nah, kalau tadi beban dibayar di muka, sekarang pendapatan diterima di muka, yaitu penerimaan kas yang dicatat sebagai kewajiban karena pendapatannya belum dihasilkan. Artinya ini penerimaan kas sebelum pendapatan dicatat. Kas itu sudah diterima duluan, ya, berarti uang muka ya, tetapi pendapatannya belum dicatat. Contohnya sewa tiket pesawat, ya sekolah, langganan majalah, misalnya ya, kemudian ada deposito pelanggan. Contohnya ini, untuk pendapatan diterima di muka. 1 November, Onyx Corporation menerima ini ya, menerima, kalau tadi kan membayar asuransi. Kalau ini menerima $24.000 dari Arcadia High School untuk sewa 3 bulan di muka. 3 bulan ya, November, Desember, Januari. Nah, di sini tuh jurnalnya untuk mencatat penerimaan pada tanggal 1 November. Berarti ini kas ya, diterima tuh. Kasnya diterima tuh $24 di tanggal 1 November. Kreditnya adalah pendapatan sewa diterima di muka. Ingat ya tadi kalau kas bertambah dicatat di sisi debit, kemudian ini ada pendapatan, bertambahnya dicatat di sisi kredit. Itu tadi Anda lihat tentang kaidah debit dan kredit itu tadi ya. Ini tanggal 1 Novembernya. Sehingga kemudian di akun kas
debitnya 24, di akun pendapatan diterima di muka 24 itu dicatat di sesi kredit. Oke, itu tanggal 1 November. Nah, kemudian ini disuruh menunjukkan penyesuaiannya untuk tanggal 30 November. Untuk tanggal 30 November atau akhir bulan November itu tadi ya, pendapatan sewa diterima di muka kan tadi 24 tuh ya. 24 awalnya gitu. Di tanggal 1 tuh. Nah, di tanggal Novembernya berarti ada pendapatan sewa diterima di muka itu berkurang. Berkurang berapa itu? 24 dibagi 3. 8.000 kan gitu. Itu karena 1 bulan. Sedangkan di sisi kreditnya adalah beban sewa 8.000. Jadi di sini ada pendapatan sewa diterima di muka, ini ada yang didebit 8.000. Kemudian akun satunya adalah beban sewa, tinggal 16 ya ini ya. Tinggal 16. Kemudian yang satunya apa ini? Beban sewa ya, beban sewa 8.000. Dicatat di sisi, kalau beban bertambah dicatat di sisi kredit. Berkurang ya, bebannya berkurang, bukan bertambah ya, bebannya berkurang tuh. Bebannya Ponik itu berkurang 1 bulan. Maka dicatat di sisi debit 8.000. Ini untuk pendapatan diterima di muka, contohnya itu. Nah, kalau untuk pendapatan akrual seperti apa? Ini dihasilkan pendapatannya tapi belum diterima dalam kas atau belum dicatat. Muncul di pendapatan dicatat sebelum penerimaan kas. Contohnya juga bisa sewa, bunga, kemudian jasa yang dilakukan. Contohnya pada tanggal 1 Juli menginvestasikan $300.000 dalam sekuritas. Ya, sekuritas ya, surat berharga, bunganya itu 5% per tahun. Berarti berapa itu? 15.000 ya, dapatnya ya bunganya ya. 315.000 per tahun ya. Per tahun tuh. Ingat, ini per tahun itu ada 12 bulan, ini dimulainya 1 Juli. Berarti sampai akhir, kalau sampai akhir berarti kan 6 bulan saja ya. Nah, kita lihat nanti seperti apa. Tunjukkan jurnal yang untuk mencatat investasi di tanggal 1 Juli itu. Ya, berarti nanti ada $300 itu kan kas ya, kasnya keluar ya. Debitnya investasi, kreditnya adalah kas. Kasnya keluar kredit, investasinya bertambah sebesar 300, kas berkurang sebesar 300 dicatat di sisi kredit. Investasi kan juga aset toh ya. Aset bertambah tuh dicatat di sisi debit. Kas itu aset juga, aset berkurang dicatat di sisi kredit. Sama-sama aset tuh ya. Ada akun investasi, debitnya 300, ada akun kas, 300-nya di sisi kredit. Oke, ini tanggal 1 Juli. Kemudian bagaimana untuk mencatat di tanggal 31 Julinya, akhir Juli ya. Berarti sudah 1 bulan tuh. 1 bulan, bunganya 5% per tahun. Kemudian investasinya $300.000. Nah, ini mencatat apa? Yaitu tanggal piutang usaha di debit 1.250.000. Kemudian ada pendapatan jasa investasi sebesar 1.250. 5% ya. 5% dibagi berarti 1/12 kalikan 5% kalikan 300.000. Benar enggak? Bentar. Mana ini kalkulator sebentar. Kalkulatornya tak munculkan. Satu dibagi 0,05. Satu dibagi 6. Agak lemot ya. Benar enggak? Yang lain coba menghitung. 1
per 12 kalikan 5% kalikan 300.000. Sebentar ya, alamat nih. Bener, Pak. Ya, seperti itu ngitungnya ya. Oke. 1.250 dari itu. Pendapatan. Jadi ada akun, sebentar. Ada akun piutang usaha, ada akun pendapatan. Pendapatannya adalah pendapatan jasa dari investasi. Di sisi kredit 1.250. Itu jurnal penyesuaian di tanggal 31 Juli. Debit piutang usaha, kredit pendapatan jasa. Oke. Kemudian kalau untuk yang beban, kalau tadi pendapatan akrual, ini beban akrual. Ini beban yang terjadi tapi belum dibayar dalam kas atau belum dicatat. Ya, ayat pensiunnya adalah beban dicatat sebelum pembayaran kas kalau ada. Contoh untuk beban akrual itu ada sewa, bunga, pajak, gaji, utang yang belum terbayar itu kalau ada ya. Kalau ada utang yang belum terbayar misalnya itu, ini adalah beban yang sifatnya akrual. Contohnya tanggal 2 Februari perusahaan meminjam 200.000 dolar, bunganya 9% per tahun. Nah, bunga jatuh tempo pada awal tiap bulan. Jadi setiap awal bulan itu bunganya jatuh tempo atau bunga harus dibayarkan. Jurnal yang dicatat untuk mencatat pinjaman di tanggal 2 Februari berarti kan ada kas yang masuk ya. Berarti debit kas 200.000, kemudian pinjamannya itu akunnya namanya wesel tagih sebesar 200.000 dolar juga. Berarti ada akun cash di sini di bawah dicatat di sisi debit. Kemudian akun yang satu ini adalah akun wesel tagih dicatat di sisi kredit 200.000 dolar. Oke, ini di tanggal transaksi yaitu di 2 Februari. Bagaimana kemudian jurnal penyesuaiannya di akhir Februari? 9% per tahun ya. Per bulan berapa kan kayak gitu nanti ya. Karena bunga jatuh temponya pada awal tiap bulan. Di sini di jurnal penyesuaiannya untuk akhir Februari adalah ada beban bunga. Meminjam ya, meminjam. Perusahaan itu meminjam, jadi bunganya adalah beban, bukan pendapatan ya. Kecuali meminjamkan tuh, kalau meminjamkan ini nanti bukan beban tetapi pendapatan bunga. Kan gitu ya, karena ini meminjam, maka bunganya adalah berupa beban, debit, nanti kita hitung berapa, kemudian kreditnya adalah hutang bunga. 1.500. Ini berasal dari 1/12 kalikan 9% kalikan 200.000. Benar enggak? 1/12. 1/12. Iya, Pak. Betul. 1,50. 1.500 ya. Gitu ya. Jadi di sini ada apa namanya akun beban bunga di sisi debit, kemudian ada akun utang bunga dicatat di sisi kredit 1.500. Hitungannya seperti itu ya. Oke, ini penyesuaian. Nah, sekarang tentang neraca saldo yang disesuaikan. Itu nanti menunjukkan saldo semua akun setelah ayat penyesuaian pada akhir periode akuntansi. Di akhir periode ya, entah itu per bulan kalau dibuat bulanan, entah itu di akhir tahun yaitu di 31 Desember kalau dibuat tahunan. Nah, jadi laporan keuangan itu bisa dibuat langsung dari neraca saldo yang setelah penyesuaian. Nanti bisa dibuat neracanya, laporan laba rugi, laporan laba ditahan, juga laporan arus kas. Di pengantar akuntansi 1 tuh, dulu pernah dibahas juga ya tentang ini. Nah, kita lihat di sini, asumsikan neraca saldo yang sudah disesuaikan. Jadi sebelumnya di sini ya, di sini itu ada neraca saldo.
Nah, ini kemudian ada penyesuaian, baru kemudian neraca saldo disesuaikan. Ini asumsinya ini sudah ya, neraca saldo sudah, penyesuaian sudah, sehingga menghasilkan neraca saldo yang disesuaikan. NS ya, neraca saldo yang sudah disesuaikan. Misalnya seperti ini ya. Ada di sisi debit ada kas, piutang usaha, bangunan, ada dividen, ada HPP, ada beban gaji ya. Di antara ini Anda sudah tahu mana yang dimasukkan di neraca, mana yang dimasukkan di laporan laba rugi. Aset ini ya, sampai bangunan, ini aset, total asetnya sekian, nanti Anda hitung berarti kasnya berapa? 140 di sini ya. 140 di sini, masukkan saja di sini, makanya ini dikasih taker itu untuk membuktikan. Tambah 35 tanggal 190 sama dengan total aset. Kemudian kewajiban di sini hanya not payable ya. Ini not payable itu utang wesel. Nah, kewajibannya hanya utang wesel ya. Nggak ada utang yang lain nih. Kemudian modalnya atau di sini ekuitas pemegang sahamnya ada saham umum, ada laba ditahan, hanya itu ya. Sehingga kemudian laba saham umum laba ditahan berapa? 215. Benar ya, ini 140 ditambah 35 ditambah 190 sama dengan 200 bukan ya, sama dengan berapa? Total liabilitas 215 ditambah 150 365 ya. 365 benar ya. Ini 365. Dikasih tagar supaya Anda membuktikan, supaya kita membuktikan. Itu untuk neracanya yang dibuat dari neraca saldo yang sudah disesuaikan. Ini sudah, bangunan sudah. Nah, berarti sisanya ini adalah yang dimasukkan ke dalam laporan laba rugi. Laporan laba rugi dari pendapatan. Pendapatannya berasal dari penjualan. 185 nih ya, ini 185 disuruh membuktikan. Kemudian ada pendapatan lain-lain yang berupa pendapatan bunga. Pendapatan bunga. Oh, ini berarti laporan laba rugi bentuk yang single step tuh ya. Single step, semua pendapatan tidak memperhatikan apakah pendapatan utama atau sampingan, jadikan satu, dan semua beban tidak memperhatikan apakah itu beban sampingan atau beban utama dijadikan satu. Berarti ini single step ya. Pendapatan bunga 17 gitu ya. Berarti penjualan 185 ditambah 17. Gitu ya. Berarti 202. Ini harusnya 202 gitu ya. Kemudian HPP 47 ya, HPP 47. Kemudian ada beban yang lainnya adalah beban gaji 25, kemudian ada beban lainnya beban penyusutan 43. Ya. Total 115. Berarti yang ini dikurangi 115 ya. Ketemunya berapa? Ketemunya berapa? Ini dibuktikan laba bersih. Gitu ya. Penjualan berapa? Penjualan 185 tambah 17. Berarti kan 202 dikurangi 115 gitu ya. Tinggal dihitung itu laba bersihnya. Ini kalau laporan laba rugi langsung dibuat dari neraca saldo ini seperti ini. Neraca saldo yang sudah disesuaikan ya. Ini asumsinya neraca saldonya asumsinya sudah disesuaikan. Demikian juga untuk laporan yang lainnya yaitu laporan laba ditahan. Itu pun bisa dibuat dari neraca saldo yang sudah disesuaikan. Saldo awalnya dari laba ditahan ya tadi diketahui 38. 38 selain laba ditahan ya, selain masuk di neraca kan juga masuk di laporan laba ditahan. Ini hanya laporan laba ditahan loh ya. Berapa? 38 ditambah laba bersih dikurangi dividen, ketemu saldo akhir 115. Ini untuk laporan laba ditahan. Kemudian apa? Kemudian yang lainnya kebetulan data ini tidak mendukung untuk laporan arus kas ya. Gitu ya. Sehingga tidak dibuat di sini. Nah, kemudian apa ini untuk penutupan ya atau reversing entries penutupan.
Nah, ini mengurangi akun saldo laporan laba rugi ke nol lagi. Ini maksud dari closing entries. Closing entries itu fungsinya mengurangi akun saldo laporan laba rugi, yaitu pendapatan dan beban, menjadi nol lagi. Kemudian mentransfer laba bersih, atau mungkin kalau rugi ya rugi bersih, ke ekuitas pemilik. Oh, berarti ini untuk laporan perubahan modal nanti ya. Nah, sedangkan neraca akun-akun neraca, yaitu aktiva, kewajiban, dan ekuitas, itu nggak pakai closing ya, tidak ditutup ya. Sedangkan kemudian dividen itu ditutup langsung pada akun laba ditahan untuk dividen ya. Ini untuk closing entries itu seperti itu. Kalau kita asumsikan misalnya neraca saldo disesuaikan itu seperti ini. Ada kas, nah ini yang sudah disesuaikan ya seperti tadi ya. Kas 150, piutang usaha 35, bangunan 150, ada not payable, saham umum dan seterusnya ya seperti tadi ya. 490, 490 ini neraca saldo yang sudah disesuaikan. Misalnya seperti ini, asumsinya seperti ini ya. Kemudian penutupnya buat ayat jurnal penyesuaian dari neraca saldo disesuaikan pada slide sebelumnya. Slide sebelumnya tadi ada ayat jurnal ya. Neraca saldo ini kemudian dibuat penyesuaian. Benar penjualan ada 185? Ya. Ada penjualan 185, pendapatan jasa ada 17.000. Oh, ini misalnya ya. Misalnya ada pendapatan jasa bunga ini. Pendapatan jasa itu jasa bunga 17.000. Kemudian dari ikhtisar laba rugi ya berarti 202 ya tadi ya. Penjualan ditambah ini ditambah ya pendapatan jasa itu ya 202.000. Kemudian ada 115 dari laba rugi yang di slide sebelumnya tadi ya. Laba 115 laba bersihnya. Kemudian ada HPP 47 debit ya, ini kalau dibuat jurnal penyesuaiannya itu seperti itu. Debit ikhtisar laba rugi 115, kreditnya ada HPP dan beban gaji. Terus kemudian ada apa lagi? Penyusutan. Kemudian jurnal penyesuaian yang lainnya adalah debit ikhtisar laba rugi, kreditnya laba ditahan 87. Itu ya. Ini kalau membuat ayat jurnal penyesuaian dari neraca saldo disesuaikan pada slide sebelum tadi ya. Oke. Apa lagi? Ada laba ditahan tadi ya, dividen 10. Ini angkanya dari slide-slide sebelumnya tadi ya. Ini jurnal penyesuaiannya itu seperti ini. Oke. Untuk selanjutnya ada contoh lanjutan nih sebentar. Apa sih? Neraca saldo setelah penutupan tuh. Neraca saldo setelah penutupan ya, berarti kan akun-akun yang ada di laba rugi kan dienolkan tuh ya. Closing entries itu kan tadi membuat nol neraca yang ada di akun-akun yang ada di laporan laba rugi ya. Ini enggak ada 000 seterusnya. Ini yang akun-akun yang ada di laporan laba rugi itu. Sedangkan yang ada di neraca itu menjadi 140, 35, 150. Kemudian ada utang wesel ya 150, saham laba ditahan ya 115 tadi di atas. Tapi yang jelas bahwa closing entries itu tujuannya adalah membuat nol akun-akun laporan laba rugi. Nah, sehingga kemudian setelah closing entries munculnya seperti ini ya, dividen 0, penjualan, pendapatan itu dienolkan lagi gitu. Kalau yang di neraca kan enggak ya, setiap tahun kan berlanjut. Setiap tahun kan berlanjut, sehingga disebut sebagai akun real ya. Kalau di laporan laba rugi kan akun-akun temporer gitu namanya. Karena setiap tahun nanti akan mulai dari baru lagi gitu. Ya, penjualannya tahun itu berapa. Tetapi kalau yang di neraca kan berlanjut terus ya setiap tahunnya. Sehingga disebut sebagai akun real. Nah, ini contoh lanjutannya seperti itu setelah pasca penutupan. Reversing entries-nya adalah
Ini opsional ya, boleh dikerjakan atau tidak tuh untuk jurnal pembalik. Yang dilakukan di awal periode akuntansi di tahun berikutnya. Ini opsional untuk yang reversing entries ya. Kemudian untuk sistem persediaan perpetual. Persediaan kemarin sudah dibahas, sudah ada rekamannya, silakan dilihat, dipelajari, itu videonya di web gitu ya. Nah, persediaan itu meningkat setiap kali ada pembelian, itu akun persediaan. Kemudian apalagi akun persediaan dan HPP meningkat setiap kali ada penjualan. Yang kedua itu. Yang ketiga, saldo dalam akun persediaan harus sama dengan jumlah persediaan di tangan. Saldo akhir nih ya, saldo dalam akun persediaan harus sama dengan jumlah persediaan di tangan. Berarti ini di tangan itu maksudnya di gudang juga bisa ya. Berarti ini maksudnya adalah saldo akhir. Untuk persediaan itu tidak diperlukan penyesuaian dan perhitungan fisik dilakukan hanya untuk mengkonfirmasi saldo di akun persediaan. Nah, jadi persediaan itu menilainya kan ada dua ya, pakai perpetual dan periodik atau fisik. Perpetual itu metode buku, metode yang lainnya adalah periode fisik ya atau periodik. Perpetual itu pakai catatan tuh, pakai kartu persediaan. Kalau Anda mempelajari video sebelumnya, jadi dipelajari ya. Saya sudah capek-capek untuk merekam kemudian mengupload ya, Anda pelajari itu. Ini untuk persediaan ya. Sedangkan yang kedua itu periodik ya, katakan tadi ya. Nah, kalau ini maka akun persediaan juga tidak berubah selama periode itu. Kemudian akun pembelian meningkat setiap kali ada pembelian. Jadi akunnya namanya adalah akun pembelian kalau periodik. Kalau pakai perpetual, akunnya namanya persediaan. Ya, akunnya namanya persediaan. Kalau ada pembelian, nanti pembelian itu akunnya persediaan namanya. Kalau periodik, nama akunnya adalah pembelian. Nah, nanti setiap akhir periode, akun persediaan nanti ditutup, disesuaikan dengan perhitungan fisik. Ini kalau pakai periodik itu disebut juga sebagai fisik ya, gitu. Sehingga perlu dihitung secara fisik. Oke, sebentar. Itu ya, sebentar. Ada lagi enggak? Itu ya, sudah sampai di sini ya. Oke. Open cam semua coba. Saya screenshot. Lihat chat juga. Chatnya dilihat. Rekodnya saya hentikan ya. Ini nanti juga bisa mungkin upload nanti.